Wali kota Severodonetsk, Alexander Striuk melaporkan bahwa pasukan Rusia terus mendesak posisi Ukraina di kota itu. Ia menyebut pasukan Rusia meluncurkan serangan gila dan kini telah menguasai setengah wilayah Severodonetsk. Wali kota Severodonetsk, Alexander Striuk melaporkan bahwa pasukan Rusia terus mendesak posisi Ukraina di kota itu. Ia menyebut pasukan Rusia meluncurkan serangan gila dan kini telah menguasai setengah wilayah Severodonetsk per Selasa. Kota ini pada dasarnya dihancurkan tanpa ampun blok demi blok. Striuk melaporkan, Rusia terus menghujani posisi pasukan Ukraina dengan artileri. Pertempuran urban yang sengit antara pasukan Rusia dan separatis Republik Rakyat Luhansk lawan Ukraina juga terus berlangsung. Kota Severodonetsk adalah salah satu kota penting di Oblast, daerah setingkat provinsi Luhansk yang dikuasai Ukraina sebelum perang meletus. Kota ini juga menjadi salah satu target utama Rusia dalam tahap 2 invasi yang berfokus ke kawasan Donbas. Kelompok separatis Luhansk dan juga Donetsk juga telah memerangi pasukan Ukraina di kawasan Donbas selama 8 tahun terkini, merebut sebagian besar wilayah 2 oblast itu sebelum invasi Rusia. Sebelumnya, pemimpin LPR Leonid Pasechnik menyebut pihaknya mengincar Severodonetsk dan juga kota lain yang berdekatan, Lisistan sebagai target utama untuk membebaskannya sepenuhnya oblast Luhansk yang diklaim sebagai teritori separatis. Apabila pasukan Ukraina di Severodonetsk sepenuhnya didepak, itu akan menjadi kemenangan penting lain bagi Rusia di Donbas setelah menyebut Mariupol pada pertengahan Mei lalu. Kemenangan di Severodonetsk pun penting bagi Rusia sebelum Ukraina memperkuat pertahanan lewat bantuan militer baru dari negara-negara barat. Salah satu bantuan terbaru yang dijanjikan adalah sistem peluncur roket laras panjang atau MLRS dari Amerika Serikat. Striuk juga mengatakan khawatir dengan nasib sekitar 13.000 warga sipil yang masih bertahan di Severodonetsk di tengah hujan artileri Rusia. Sebelum perang, kota itu juga menjadi tempat tinggal lebih dari 100.000 penduduk. Menurut Striuk, lebih dari 1.500 warga Severodonetsk tewas karena berbagai sebab sejak invasi Rusia. Operasi evakuasi dari Severodonetsk sendiri juga selama ini terganggu gencarnya serangan artileri. Walaupun pasukan Ukraina masih bertahan di Donbas, Presiden Volodymyr Zelensky mengakui bahwa situasi pertemuan di kawasan itu sangat sulit. Zelensky mengklaim Rusia tengah menggerakkan kekuatan tempur maksimum untuk merebut Donbas. Ukraina akui makin kehilangan wilayah desa di sekitar Severodonetsk. Ukraina hari Senin mengakui kehilangan kendali atas desa yang berbatasan dengan kota industri timur Severodonetsk, pusat pertempuran sengit selama berminggu-minggu dengan pasukan Rusia, seperti dilansir dari Straits Times. Sayangnya, kami tidak lagi mengontrol Metyolkine dan juga musuh terus membangun cadangannya, kata Gubernur Daerah Luhansk Serhiy Gaidai dalam sebuah pernyataan di media sosial. Penaklukan Rusia atas dusun dengan populasi sebelum perang sekitar 1.000 orang adalah yang terbaru sekitar Severodonetsk di mana tentara Moskow menghadapi perlawanan keras dari Ukraina. Pasukan Rusia perlahan-lahan maju di wilayah Donbas Timur di mana mereka memfokuskan upaya militer setelah diusir dari daerah sekitar ibu kota pada awal invasi mereka pada bulan Februari. Gaidai juga mengatakan pabrik kimia Azot di Severodonetsk di mana ratusan warga sipil dikatakan berlindung dibom oleh pasukan Rusia terus-menerus. Sementara itu, Kepala Pemerintahan Kota Alexander Striuk mengatakan kepada televisi Ukraina dari hari Senin bahwa tentara Moskow mengendalikan sebagian besar wilayah pemukiman kota itu. Jika kita berbicara tentang seluruh kota, masih lebih dari sepertiga dikendalikan oleh angkatan bersenjata kita. Rusia mengendalikan sisanya. Ada pertempuran jalanan sepanjang waktu, kata Striuk. Saraya mengatakan pasukan Ukraina dihujani tembakan secara rutin. Musuh mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menyerbu kota dan mengusir tentara kami. Selama berhari-hari, evakuasi dari Severodonetsk tidak mungkin dilakukan, terutama setelah jembatan terakhir di seberang sungai yang menghubungkannya ke Lisistan diledakkan. Vladimir Putin ngotot kuasai sebagian wilayah Ukraina. Joe Biden murka Rusia mengorganisir referendum palsu. Manuver Presiden Vladimir Putin ngotot menguasai sebagian wilayah Ukraina dan mendorongnya untuk referendum memilih masuk Ukraina atau Rusia seketika direspon panas Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kata Joe Biden, referendum diprakarsai Vladimir Putin cuma akal-akalan sebagai dalih mencaplok sebagian wilayah Ukraina. Kremlin mengorganisir referendum palsu untuk mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina, kata Biden.
Benarkah Putin berupaya paksa menjajah Ukraina dan menguasainya? Rusia akan memulai rencananya untuk mencaplok 15% wilayah Ukraina pada Jumat 23 September 2022. Rusia akan melakukan referendum di 4 wilayah yang dikendalikan oleh pasukan Rusia. Langkah ini dianggap pelanggaran berat terhadap hukum internasional oleh negara-negara barat karena akan secara signifikan meningkatkan perang. Setelah 7 bulan berperang, awal bulan September Rusia alami kekalahan kritis medan perang di timur laut Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin secara eksplisit juga mendukung referendum. Masyarakat di wilayah yang dikuasai Rusia juga diperintahkan berbaris dan memberikan suara cepat untuk bergabung dengan Rusia. Dilaporkan Reuters, pemungutan suara akan dilakukan oleh The Self-Styled Donetsk atau DPR dan juga The Luhansk People Republic atau LPR. Keduanya merupakan lembaga independen yang diakui Putin sebelum invasi, serta administrasi yang dibangun di Rusia di wilayah Kherson dan Zaporizhia. Meskipun begitu, tidak jelas bagaimana pemungutan suara akan berjalan di zona perang ketika banyak orang telah mengungsi. Rusia menguasai sebagian besar Luhansk dan Kherson, 80% wilayah Zaporizhia dan wilayah Donetsk 60%. Negara-negara barat dan Ukraina juga meyakini pemungutan suara ini palsu dan hanyalah tipuan. Namun, pemungutan akan dimulai pada Jumat dan akan berakhir pada hari Selasa dengan hasil yang diharapkan muncul secepatnya. Rusia akan resmi mencaplok daerah-daerah tersebut setelah hasil referendum keluar. Mengenai rencana pencaplokan yang dilakukan Rusia, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menilai referendum yang dilakukan Rusia adalah palsu. Kremlin juga mengorganisir referendum palsu untuk mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina, kata Biden. Ukraina memiliki hak yang sama yang dimiliki oleh setiap negara berdaulat. Kami akan berdiri dalam solidaritas dengan Ukraina. Demikian Biden yang menyatakan perang sebagai bagian dari kontes global antara demokrasi dan otokrasi.